Tafadhol Ustaz. Baik. Baik, Bapak Ibu para sekalian yang berbahagia, mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Ali. Bapak Ibu dan para santri jamaah Majelis Tadabbur Interaktif Al-Qur'an yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa hadir di Majelis Tadabbur Interaktif Al-Qur'an episode yang ke-957, bertepatan dengan 17 Dzulqa'dah 1446 Hijriah atau 15 Mei 2025 Masehi. Alhamdulillah. Dan mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagaimana biasa untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, mari kita awali juga dengan tilawatul Quran, suratul Fatihah, dan surah yang akan kita tadabburi masih di surah Maryam. Kepada Ustadz Faqih atau yang mewakili untuk bisa memimpin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه من جانب الطور الأيمان وقربناه نجيا ووهبنا له رحمة أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu pesantren yang berbahagia, sudah kita baca bersama suratul Fatihah dan juga beberapa ayat dari surah Maryam. Mudah-mudahan kelak menjadi syafi'an li ashabihi dan juga menambah keberkahan di pagi hari ini insyaallah. Dari santri pagi hari ini, apakah sudah ada yang bersedia untuk menyampaikan hasil tadaburnya? Akan disampaikan oleh Ananda Kania. Baik. Baik, Bapak Ibu pesantren yang berbahagia, mari kita simak hasil tadabur dari salah satu santriwati di Pondok Pesantren Al-Qudwa yang pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Kania. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Najwa Kania Putri dari kelas 11 SMA ITA Al-Qudwa. Hari ini saya ingin mentadaburkan surah Maryam ayat 53. Surah Maryam adalah surah ke-19 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 98 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Karena hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum sahabat-sahabat beliau hijrah ke negeri Habsyi. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Thalib membacakan permulaan surah Maryam ini kepada Raja Najasyi dan pengikut-pengikutnya di waktu ia ikut hijrah bersama sahabat-sahabat yang lain ke negeri Habsyi. Surah ini dinamai Maryam karena surah ini mengandung kisah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Surah ini menceritakan kelahiran yang ajaib, di mana ia melahirkan Isa alaihissalam sedang ia belum pernah digauli oleh seorang laki-laki. Kelahiran Isa alaihissalam tanpa ayah merupakan suatu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengutaran kisah Maryam sebagai kejadian yang luar biasa dan ajaib dalam surah ini diawali dengan kisah kejadian ajaib lainnya, yaitu dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ia ingin dianugerahi seorang putra sebagai pewaris dan penerus cita-cita dan kepercayaannya, sedang usianya yang sudah sangat tua. Sebelum itu, izinkan saya membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Yang artinya, kami telah menganugerahkan kepadanya sebagai rahmat kami, yaitu menjadikan saudaranya Harun sebagai nabi. Dalam fikul lugah, kata wahabna, kata kerja lampau fi'il madi yang berarti dan kami telah menganugerahkan atau memberikan. Kata ini berasal dari akar kata wahaba yang bermakna pemberian tanpa mengharap imbalan. Kata rahmatina, kata benda isim yang berarti rahmat kami, terdiri dari kata
rahmah yang berarti kasih sayang, karunia, dan nikmat. Dan domir mutasil kata ganti yang bersambung. Nah, yang disandarkan kepada domir. Domir menunjukkan keagungan dan keluasan rahmat Allah. Kata akhahu, kata benda isim yang berarti saudara. Bentuk mudhof, kata yang disandarkan akho, saudara laki-laki kepada domir mutasil. Kata ganti yang bersambung. Hu, yang merujuk kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Penggunaan kata saudara di sini menunjukkan kedekatan hubungan antara Zakaria dan Harun. Secara keseluruhan, ayat ini mengungkapkan karunia besar Allah kepada Nabi Zakaria alaihissalam, di mana selain mengabulkan doanya untuk memiliki seorang putra, Allah juga menganugerahkan kepada saudaranya Harun alaihissalam sebagai seorang nabi. Penggunaan kata dari rahmat kami menunjukkan bahwa kenabian Harun adalah sebagian besar dari kasih sayang dan karunia Allah yang melimpah kepada Zakaria. Penyebutan Harun sebagai saudaranya juga menekankan hubungan kekeluargaan yang erat di antara mereka. Keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat 2-15, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan kelahiran Yahya alaihissalam. Ayat-ayat ini sebelumnya mengisahkan tentang doa Nabi Zakaria alaihissalam yang sudah lanjut usia dan istrinya yang mandul. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan seorang putra. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doanya dan mengaruniakan seorang putra bernama Yahya alaihissalam yang juga seorang nabi. Ayat 53 ini melanjutkan tema karunia dan rahmat Allah kepada Nabi Zakaria alaihissalam setelah mengabulkan permintaannya untuk seorang putra. Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada saudaranya Harun alaihissalam sebagai seorang nabi. Ini menunjukkan keluasan rahmat dan karunia Allah yang tidak hanya terbatas pada satu aspek saja. Penekanan pada rahmat Allah, penggunaan frasa mirwah matina secara eksplisit menghubungkan pemberian Harun dengan kasih sayang dan karunia Allah yang telah ditunjuk sebelumnya dalam pengabulan doa Zakaria untuk Yahya. Ini memperkuat tema utama surah yang menyoroti rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Pemberian seorang putra yang menjadi nabi, Yahya, dan seorang saudara yang juga menjadi nabi, Harun, menunjukkan kedudukan dan kemuliaan Nabi Zakaria di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk penghormatan dan anugerah yang besar baginya. Keterkaitan dengan ayat-ayat sesudahnya. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, meskipun tidak disebutkan secara langsung setelah ayat ini, kisah Nabi Musa alaihissalam dan Harun akan disebutkan kemudian dalam surah Maryam ayat 51-53. Pemberian Harun kepada Zakaria sebagai nabi bisa menjadi pengantar atau memiliki kesamaan tema dengan peran Harun sebagai pendamping dan penolong Nabi Musa dalam menyampaikan risalah Allah kepada Fir'aun. Keduanya menunjukkan pentingnya dudukan dan persaudaraan dalam menjalankan tugas kenabian. Pujian kepada para nabi. Ayat ini merupakan bagian dari rangkaian ayat 49-59 yang memuji beberapa nabi dan orang-orang soleh, termasuk Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Ismail, Idris, dan Nuh alaihissalam. Penyebutan Harun sebagai anugerah rahmat kepada Zakaria menempatkannya dalam jajaran para nabi yang terpilih dan mendapat kemuliaan dari Allah. Meskipun ayat ini secara eksplisit membicarakan tentang karunia Allah kepada Nabi Zakaria, berupa seorang saudara yang juga seorang nabi, kita dapat menarik beberapa prinsip fikul idarah yang relevan secara kontekstual dan implisit. Pengangkatan dan penugasan pemimpin adalah hak Allah. Kata wawahabana, dan kami telah menganugerahkan menunjukkan bahwa penetapan kenabian Harun adalah ketetapan dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kepemimpinan secara umum, ini mengingatkan bahwa otoritas tertinggi dalam memilih dan menetapkan seorang pemimpin adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia memiliki peran dalam prosesnya seperti musyawarah atau pemilihan, legitimasi utama seorang pemimpin besar adalah ridho dan izin Allah. Kepemimpinan sebagai rahmat dan karunia. Frasa mirwah matina mengisyaratkan bahwasanya pengangkatan seorang pemimpin yang baik dan amanah adalah sebuah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat. Keberadaan pemimpin yang adil, bijaksana, dan membimbing adalah yang patut disyukuri. Sebaliknya, ketiadaan pemimpin yang baik atau adanya pemimpin yang zalim adalah musibah. Pentingnya dukungan dan kolaborasi dalam kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Harun sebagai saudara dan juga nabi kepada Zakaria alaihissalam. Ini secara implisit menunjukkan pentingnya dukungan dan kolaborasi dalam menjalankan tugas kepemimpinan, terutama tugas kenabian yang sangat berat. Seorang pemimpin yang memiliki pendamping atau tim yang solid dan memiliki visi yang sama akan lebih efektif dalam menjalankan amanah. Harun
kelak juga akan menjadi pendamping setia Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun. Kualifikasi dan kapasitas pemimpin. Meskipun ayat ini tidak merinci kualifikasi Harun secara spesifik, penetapan sebagai seorang nabi menunjukkan bahwa ia memiliki kualifikasi dan kapasitas yang Allah tetapkan untuk memimpin dan membimbing umat. Dalam konteks kepemimpinan secara umum, seorang pemimpin hendaknya memiliki ilmu, kemampuan, integritas, dan sifat-sifat lainnya yang membutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab yang baik. Keluarga dan lingkungan yang mendukung juga memberikan seorang nabi menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang saleh dan saling mendukung dapat menjadi kekuatan besar bagi seorang pemimpin. Penerapan dalam konteks manajemen atau kepemimpinan modern. Meskipun konteks ayat ini adalah kenabian, prinsip-prinsip di atas dapat diadaptasi dalam konteks manajemen dan kepemimpinan modern. Seorang pemimpin yang efektif perlu memiliki legitimasi dan mandat yang jelas, baik secara formal maupun informal. Kepemimpinan yang baik hendaknya dipandang sebagai amanah dan rahmat untuk melayani orang yang dipimpin, bukan sekedar kekuasaan untuk diri sendiri. Bangun tim yang solid dan kolaboratif dengan pemberian tugas dan tanggung jawab yang jelas sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin dan anggota tim harus memiliki kompetisi yang relevan dengan tugasnya serta integritas yang tinggi. Dari tafsir Ibnu Katsir, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Yakni sungguhnya Allah telah mengetahui bilangan mereka sejak Dia menciptakan mereka sampai hari kiamat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Poin utama dari surah Maryam ayat 53 adalah karunia kenabian Harun kepada Zakaria adalah rahmat dari Allah. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa Allah menganugerahkan kenabian Harun kepada Zakaria sebagai bagian dari rahmatnya. Ini menekankan bahwa kenabian bukanlah sesuatu yang diusahakan atau didapatkan semata-mata oleh usaha manusia, melainkan merupakan pilihan Allah dan karunia dari Allah. Penghormatan dan kemuliaan bagi Nabi Zakaria, pemberian seorang saudara yang juga seorang nabi merupakan bentuk penghormatan dan kemuliaan besar bagi Nabi Zakaria. Setelah itu, dikaruniai seorang putra yang menjadi nabi. Allah melengkapinya dengan saudara yang juga memiliki kedudukan mulia seperti nabi. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya kita hendaknya selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah sumber segala petunjuk. Kita perlu menghargai dan mengikuti petunjuk yang telah Allah sampaikan melalui para nabinya, khususnya Nabi Muhammad SAW. Membangun lingkungan keluarga dan pergaulan yang saleh dan dapat membantu kita dan orang-orang di sekitar kita untuk tetap berada di jalan hidayah. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هكذا يعني بس للأسف هناك من ممكن التقصير والتوزيع لكن يعني قد يهمل أموال لا يعمل شيء. أنا فهمت أن طبعا اسمه لم يأتي اليوم يعني شاطئ Jeng
Was- Baik, kita akan lanjutkan dengan pembahasan hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul mukarramin fadilatul ustaz Dr. Ki Haji Amang Syafruddin LCMM wa kadzalika Ustazah Haji Suryanti SAGMM wa kadzalika al-asatidzah wal ustadzat hadirin wal hadirat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah wa asadakumullah wa sabahakum wa barakallahu fikum. Insyaallah pada pagi hari ini kita memasuki dalam pembahasan yang baru, yaitu kita akan berbicara terkait dengan kitabut tayammum atau pembahasan terkait dengan tayamum. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan apabila belum tidak falam tajidu ma'an, dan apabila engkau tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'idan tayyiba, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah ke wajah kalian, wa aidikum, dan juga kepada tangan-tangan kalian. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Bab dalam pembahasannya di dalam hadis, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi an Aisyah zaujin Nabi, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kunna bil baida aw bidzatil jaish in qata'a iqdunli. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu perjalanan, ya, dalam salah satu perjalanan yang dilakukannya sampai ketika kami sampai di Baida ataupun tempat peristirahatan pasukan. In kota kedunli, aku kehilangan kalungku. Ini masih berkisah juga dengan sebagaimana yang kita bahas sebelumnya di dalam surah An-Nur. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala timasihi, ala iltimasihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mencarinya sementara mereka wa qaman nasu ma'ahu wa laisu ala ma'in. Jadi saling membantu untuk mencarinya, ya, ketika Aisyah kehilangan kalung tersebut, dan juga bersama dengan para sahabat yang lain, tetapi mereka tidak berada di sekitar air. Artinya tidak ada air di sekitar mereka. Fatan nasu ila Abi Bakrin As-Siddiq faqalu, dan maka mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, ala tara ma sana'at Aisyah, tidakkah kamu perhatikan apa yang telah diperbuat oleh Aisyah? Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas, bahwasanya dia telah membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang, maksudnya para sahabat itu, tertahan untuk melanjutkan perjalanan. Lamain walaysa ma'ahum ma'un, dan sama. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an, ya, datang, ya, sedangkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di, ya, di pahaku, maksudnya dalam keadaan tidur. Faqala habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas, maka Abu Bakar lalu memarahiku dan juga mengatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk mengatakannya. Walaisu ala ma'in walaysa ma'ahum ma. Ya, jadi tidak ada di sekitar di sini itu air dan juga
para sahabat tidak ada yang membawa air. Faqalat Aisyah, maka Aisyah pun radhiyallahu anha pun mengatakan, fa'atabani Abu Bakar wa qala ma Allahu an yaqul. Ya, maka Abu Bakar pun memarahiku, ya, kata Aisyah radhiyallahu an, ya, karena Abu Bakar adalah ayahnya, sebagaimana yang dikatakannya. Sehingga wa ja'ala yata'anuni biyadihi fi khasirati. Ya, bahwasanya dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak, ya, karena sakit tadi. Ya, karena Rasulullah sedang tidur di pangkuan beliau. Fa anzalallahu ayatat tayammum, maka dari hal tersebut turunlah ayat tentang tayamum. Fa tayammamu, maka para sahabat semua itu melakukan tayamum. Faqala Usaid bin Al-Hudair, Usaid bin Al-Hudair mengatakan, ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar. Qalat fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alaihi fa asabna al-iqda tahtahu. Maka Usaid bin Al-Hudair tadi mengatakan, tidaklah Aisyah kecuali awal dari keberkahan keluarga kamu, wahai Abu Bakar. Ya, jadi karena kisah tersebut ataupun karena peristiwa tersebut, maka turunlah wahyu Allah terkait dengan masalah tayamum karena kehilangan kalung tadi. Maka Aisyah pun berkata, kemudian unta yang aku tunggangi tadi, ya, yang aku tunggangi itu berdiri dan ternyata fa'asabna al-iqda tahtahu, bahwasanya kalungku itu berada di bawah unta tersebut. Jadi banyak terkait dengan hikmah ataupun ya salah satu peristiwa-peristiwa yang memang sudah menjadi takdir Allah yang berkaitan dengan ya nuzulul ayat ataupun turunnya ayat itu ya berkaitan seperti ini. Jadi turunnya ayat itu berkaitan dengan ayat yang berkaitan dengan tayamum, ya, itu berawal dari bagaimana Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung dan para sahabat pun akhirnya harus tertahan untuk safarnya, untuk perjalanannya, karena harus mencari kalung Aisyah radhiyallahu anha dan bersama dengan Rasulullah SAW juga ikut mencarinya. Ya, artinya dalam waktu yang panjang mereka tertahan sehingga akhirnya hampir mendekati waktu sholat. Ya, maka ketika mereka tidak menemukan air di sekitarnya, maka turunlah ayat ini tentang tayamum. Kemudian haddatsana Muhammad ibnu Sinan qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, ia mengatakan haddatsana Husyaimun, telah menceritakan kepada kami Husyaim. Qala, ia mengatakan wa haddatsani Sa'id ibnu Nadri qala, dan telah menceritakan kepadaku Sa'id bin An-Nadri, ia mengatakan akhbarana Husyaimun qala, telah mengabarkan kepada kami Husyaimun, ia mengatakan akhbarana Sayyarun qala, telah mengabarkan kepada kami Sayyar, ia mengatakan haddatsana Yazid, telah mengabarkan kepada kami Yazid huwa binu Suhaibin al-Faqir, yaitu dia adalah ibnu Suhaib, dan dia mengatakan akhbarana Jabir ibnu Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah mengabarkan kepada kami Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku, maksudnya para nabi dan juga para rasul sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin, yang mana yang pertama apa? Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi musuh-musuh Nabi SAW ataupun musuh-musuh yang memerangi Islam itu dibuat ketakutan. Itu adalah salah satu ya kelebihan ataupun hal yang diberikan Allah yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Yang kedua, dijadikannya bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Ya, jadi maka di mana saja ya salah seorang di antara umatku untuk mendapati waktu sholat ataupun sudah masuk waktu sholat, fal yusalli, maka hendaknya dia sholat. Karena apa ya? Karena bumi sudah
ditohirkan ataupun disucikan, ya gitu. Jadi bisa bersujud dari mana saja, ya kan gitu. Di mana saja di tempat yang bersih, yang lagi suci. Wa uhillat li al-maghanimu walam tahilla li ahadin qabli. Yang ketiga, dihalalkannya untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan oleh orang sebelumku. Ya, jadi harta rampasan perang yang didapat setelah terjadinya peperangan yang disebut dengan ghanimah itu halal untuk diambil. Ya, sedangkan kalau misalnya umat-umat sebelum Rasulullah SAW itu tidak boleh diambil. Ya, bahkan termasuk hitungannya ya bisa dikatakan statusnya masih sebagai harta haram kan gitu. Sebelum dari zaman Rasulullah SAW. Namun ketika di masa Rasulullah SAW maka hal itu diperbolehkan ataupun halal bagi Rasulullah dan umatnya gitu. Wa u'titu asy-syafa'ah. Dan yang berikutnya apa? Aku diberi hak untuk memberikan syafaat. Ya, untuk memberikan pertolongan. Pertolongan kapan? Ketika di yaumil akhir nanti, ketika di yaumil qiyamah. Aku diberikan hak untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapa yang aku kehendaki, kepada siapa yang aku inginkan. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi ammatan. Terus yang terakhir apa? Bahwasanya para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, ya, khusus untuk kaum mereka. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ya, karena ya, sampai saat ini dan seterusnya sampai hari kiamat itu merupakan termasuk dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan umat-umat sebelumnya, ketika para al-anbiya wal mursalin atau para nabi dan rasulnya diwafatkan oleh Allah, maka selesai pula umat tersebut, ya, kaum Ad, kaum Samud, ya, dan seterusnya, ya, kaum Ninawa semua diselesaikan oleh Allah, ya, dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah para nabinya pun Allah panggil ataupun Allah wafatkan. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah wafat pun maka seterusnya, ya, orang-orang yang lahir setelah beliau, orang-orang yang lahir ya setelah zaman beliau ataupun setelah wafatnya beliau sampai di hari kiamat nanti terjadi, maka itu termasuk dengan umat Nabi Muhammad SAW. Maka beliau sangat bangga apabila nanti di akhir kiamat ya beliau menjadi Rasul yang mempunyai umat terbanyak di antara para nabi dan rasul yang lainnya. Kemudian babu idza lam yajid ma'an wala turaban. Bab tentang apabila tidak ditemukan air dan juga debu. Haddatsana Zakaria ibnu Yahya qala, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya yang mengatakan haddatsana Abdullah bin Numairin qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair yang mengatakan haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyata annaha ista'arat min Asma'a qaladatan fahalakat. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia meminjam kalung, ya. Ista'arat min Asma, dari Asma, ya, meminjam kalung kepada Asma, fahalakat, tapi hilang, ya. Faba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fawajadaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki, seseorang untuk mencarinya hingga kalung itu pun ditemukan. Fa'adrakathum as-salatu wa laysa ma'ahum ma, dan telah masuk waktu sholat di tengah-tengah mereka, tetapi tidak ada bersama mereka air. Fasallu, maka mereka pun sholat. Fasyakau dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka namun mereka tetap melaksanakan sholat, cuma setelah itu mereka mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ayata tayammum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang tayamum. Faqala Usaid Ibnu Hudair li Aisyah, maka Usaid bin Hudair berkata kepada Aisyah, jazakillahu khairan, terima kasih,
Ya, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Fa wallahi ma nazala biki amrun takrahinahu illa ja'alallahu dzalika laki walil muslimina fihi khairan. Ya, sungguh ya demi Allah ya Usaid bersumpah tidaklah terjadi suatu peristiwa yang menimpa Anda atau yang menimpamu yang kamu tidak sukai kecuali itu menjadikan untukmu dan juga kaum muslimin sebagai kebaikan. Jadi kan ya sebuah peristiwa yang tidak disukai karena apa? Kehilangan kalung, apalagi itu kalung minjem gitu kan. Udahlah minjem kemudian dihilangin tuh gimana perasaannya kan gitu. Ya kalau misalnya nggak punya perasaan mah biasa-biasa aja ya. Atau bodoh amat bahasa gitu. Cuman kalau misalnya orang yang bertanggung jawab maka akan berusaha untuk mengembalikan kalung tersebut atau mengembalikan barang pinjaman tersebut. Apalagi ini Aisyah radhiyallahu anha. Maka ya bahasanya galau gitu kan dengan hilangnya barang tersebut. Maka Rasulullah pun mengutus untuk apa namanya beberapa orang untuk mencari kalung tersebut sampai masuk waktu sholat. Sedangkan di antara mereka belum tidak ada air. Ya maka ya itu merupakan sebuah kejadian yang tentunya tidak disukai kan ya. Namun ya pasti ada hikmah di dalamnya. Ya, salah satunya di sini adalah Allah turunkan ayat terkait dengan tayamum. Ya. Luar biasa ya. Jadi tidak ada kisah apa namanya yang berkaitan dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat itu kecuali di dalamnya pasti akan ada hikmah dan juga kebaikan yang pastinya untuk agama ini. Wallahu alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Hadanallahu juma'in. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung memasuki kajian berikutnya yaitu kajian tadabbur yang akan diisi ataupun yang akan disampaikan oleh gurunda kita eh, Dr. Ki Haji Amang Syafruddin LCMM. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فلك الحمد يا ربنا أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق فلك يا رب أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك آنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا يا رب فنفوض يا ربنا أمورنا إليك إنك بصير بالعباد وقنا يا رب وقنا يا رب
وقنا يا رب سوء ما مكروا يا مجيب السائلين. فاغفر لنا يا ربنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر لنا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإخواتنا وأخواتنا دينا ونسبا وأمة ودولة وجماعة وحزبا ومؤسسة ومجلسا. فاغفر لنا يا ربنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم أنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كما نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ورسولك. اللهم إنا عبادك وإيماؤك أبناء وبنات عبادك وإيمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نواصينا بيدك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا يا رب. Bahagiakan hati kami ya Allah dengan Al-Quran. Wa nuras sudurina, jadikan Quran cahaya dada kami. Wa dhahaba ahzanina, penghilang seluruh lara dan kesedihan kami ya Allahumma ya Rabb. Irhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Fadzakkirna ya Rabb minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu wa tadabburahu wa tatbiqahu wa ta'amula ma'ahu wa da'wata ilaihi wa hifdhahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina kama ja'altahu syafi'an lana ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuka wa khata bihi qalamuka wa ahsahu kitabuka. Wardallahumma sadatina Abi Bakr, Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hamba-hamba Allah, jemaah Madrid, Majelis Tadabbur Interaktif, hafizakumullah, baik yang di TikTok maupun yang di Zoom, begitu halnya yang di YouTube, juga yang offline, para santri offline dan online. Sekali lagi saya doakan hafizakumullah, mudah-mudahan seluruhnya dijaga Allah. Birahmatihi, dengan rahmatnya, rahmatan wasi'atan tugnina an rahmati man siwak. Allah lindungi kita dengan rahmatnya yang begitu luas, yang mencukupkan kita dari segala bentuk kasih sayang selain Dia, selain Allah. Irhamna ya Rabbana rahmatan tugnina an rahmati man siwaka ya Rabb. Irhamna rahmatan wasi'atan tugnina an rahmati man siwaka ya arhamar rahimin. Ini adalah potongan doa yang dipesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian seberapa jauh curiosity, kepenasaranan ingin tahu. Ya, ingin tahu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal saat Mu'adz dililit hutang. Nah itu doanya, potongannya itu. Ya, kalau mau lengkap begini bunyinya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanza'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا يا رب ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. Sekali lagi silahkan dicari di YouTube maupun di TikTok, juga di Google secara umum, insya Allah bisa ditemukan dengan mudah. Allahumma ya Allah yang maha memiliki seluruh langit dan bumi, Malikal mulki, pemilik seluruh kerajaan. Kau berikan kerajaan termasuk dalam kekuasaan, harta, kekayaan kepada siapapun yang kau kehendaki. Dan kau cabut dari siapapun yang kau kehendaki. Kau muliakan dengan harta itu, dengan kekuasaan itu siapapun yang kau kehendaki. Dan kau hinakan siapapun yang kau kehendaki. Di tanganmu lah ya Allah seluruh kebaikan. Masya Allah. Di tanganmu lah ya Allah seluruh kebaikan. Begitulah. Doa ini begitu indah. Sungguh engkau terhadap segala sesuatu itu maha berkuasa. Wahai maha penyayang seluruh langit dan bumi, dunia dan akhirat. Ya Allah maha pengasih seluruh dan siapapun yang ada di dunia dan akhirat. Rahmanad dunia wal akhirah.
dan Maha Penyayang dunia dan akhirat. Kau berikan kepada dunia dan akhirat itu siapapun yang kau kehendaki. Dan kau cegah dari siapapun yang kau kehendaki, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah. Sayangi kami, ya Allah, dengan kasih sayang yang dapat mencukupkan kami dari segala bentuk kasih sayang orang lain, ya Allah. Kami hanya perlu kasih sayang-Mu, ya Allah. Bukan kasih sayang orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Allah. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Mu'adz, kalau kau berdoa dengan doa tersebut, sekalipun hutangmu sebesar ya dan setinggi gunung Uhud, gunung yang cukup tinggi yang digunakan tempat perang. Ya, seringkali dijadikan contoh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukit Uhud ini dijadikan contoh seberat Bukit Uhud. Ya, jika saja itu merupakan emas, maka jauh lebih berat iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun hutang kita membumbung tinggi setinggi Uhud, dengan doa tadi Allah akan tutup, bahkan Allah akan limpahkan kepadanya anugerah yang luar biasa. Inilah hadiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Allah yang juga merupakan atau dalam bentuk petunjuk Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang tadi dibacakan begitu indah, luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi umat ini dengan 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi maupun umat sebelumnya. Pertama, watitu ru'ba. Masyarata syahrin. Aku diberikan kegentaran dan rasa takut terhadap musuh. Maksudnya untuk para musuhnya. Bagaimana musuh-musuh Islam itu kalau ngedengar umat Islam itu dari jarak 1000 hari. Atau dari jarak 1 bulan aja tuh. Itu sudah gentar dan menggentarkan mereka. Siapa? Pasukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah siap. Padahal masih 1 bulan. Antara lain dalam perang Tabuk, Bapak Ibu sekalian, perang yang sangat-sangat waktu itu penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Kenapa? Karena perbekalan yang sangat-sangat minim. Saat itu Madinah dalam posisi dan kondisi yang sedang peceklik. Tahu ya, peceklik. Pohon-pohon korma pun buahnya mengering. Sehingga ada seorang sahabat yang dari kebun kurmanya hanya dapat 2 karung saja. Yang layak dikonsumsi, yang lainnya sudah mengering. Dan seekor onta dia bawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa lagi kecuali ini. 2 karung korma untuk perbekalan perjalanan pertempuran yang namanya Perang Tabuk. Nabi hanya mengirim kalau tidak salah sekitar 1.500 menghadapi berapa tuh? 20.000 atau 40.000 bahkan lebih. Dan itu selalu perantisi. Pasukan muslim itu dalam sejarah nggak pernah ceritanya berimbang.
Misalkan muslim 10.000, non-muslim 10.000 nggak ada. Rata-rata minimal sepertiganya. Atau maksimal tuh hanya sepertiga. Kalau umat Islam 1.500 maka mereka bisa 3.000 bahkan sampai 10.000. Karena perbandingannya waktu itu 1:70. Kamu bayangkan kalau 1:70 berapa tuh? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 3.000, mereka berapa? Eh, ya, 7 kali lipatnya aja. 7 kali 3 berapa? 21.000, 210.000. Betul tidak? Jadi waktu itu Nabi sekitar 3.000-an, sementara mereka 200.000. Dan itu menghadapi perang Romawi dengan pasukan Romawi. Dan Nabi langsung terjun dalam pertempuran itu. Untuk apa? Bukan untuk memperlebar kekuasaan, bukan. Tapi untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia, terutama rakyat dan masyarakat Romawi. Berbeda yang ditaklukkan Romawi itu tunduk pada Romawi waktu itu. Dibebaskan oleh Islam. Dikembalikan seluruh manusia itu hanya menyembah Allah saja dan tunduk pada Allah saja. Berserah diri pada Allah. Menggunakan seluruh hartanya untuk kepentingan Allah. Bukan kepentingan pribadi Nabi Muhammad SAW atau para sahabatnya. Bahwa dalam perang itu nanti ada yang namanya ghanimah yang tadi sudah digambarkan salah satu di antara 5 anugerah Allah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu dihalalkannya ghanimah. Itu pun tidak untuk urusan pribadi murni. Kalaupun ada urusan keluarga, ya sebatas bisa menghidupi keluarga. Selebihnya biasanya dikembalikan kepada kas negara. Itulah hebatnya kepemimpinan dalam Islam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berdoa mudah-mudahan negeri ini perlahan Allah berikan pemimpin-pemimpin yang baik. Amin. Mana aminnya? Nah gitu dong. Dianugerahi pemimpin-pemimpin yang baik, yang mengedepankan keadilan dan kejujuran. Perlahan insya Allah. Dengan syarat apa? Umatnya juga selalu beriman dan bertakwa. Tadi Ananda Kania menggambarkan tentang sosok dan kepribadian pemimpin-pemimpin dari kalangan para nabi. Nabiullah Musa alaihi salam bersama dengan Harun alaihi salam. Dengan sejarah itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita dibentuk, mencontoh mereka. Saya lihat belakangan, saya berterima kasih paling tidak kepada Prabowo Presiden. Allahumma a'inhum ya Rabb. Ya Allah bantu dia. Kita doakan. Allah kuatkan dia. Allah bebaskan dan jauhkan dari segala bentuk fitnah. Baik fitnah terhadap pribadinya maupun fitnah terhadap keluarga pun bangsa ini. Ayo. Dari majelis ini kita mengirimkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pemimpin-pemimpin. Jangan dicaci maki terus, dikritisi habis-habisan. Siapa orang yang tidak pernah bersalah dan tidak pernah memiliki kekeliruan? Namun sekali lagi saya katakan doakan beliau. Khususnya dan seluruh menterinya.
Saya bersama dengan Ustadz Adi Hidayat. Yuk bersama kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Satu persatu kalau ada ketulusan dari pemimpin untuk menegakkan keadilan, Allah pun bantu dia. Dengan para menteri yang jujur, yang adil, yang tidak jujur, mudah-mudahan Allah segera singkirkan. Jauhkan. Bahkan pembantu-pembantu beliau dari kalangan kepala daerah, gubernur-gubernur juga sudah mulai muncul gubernur-gubernur yang membantu beliau menegakkan keadilan. Salah satunya tentu saya berbangga dan berbahagia dengan Gubernur Jawa Barat. Terlepas dari kekurangan-kekurangan beliau, pasti ada kekurangan, kekeliruan dari beliau. Tapi hari ini dia tunjukkan sebuah karakter. Anak-anak yang kita susah banget kalau anak-anak mencegah anaknya atau dicegah main HP. Tunjukkan aja videonya Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, KDM, Kang Deddy Mulyadi. Anak-anak pada takut. Pak Deddy jangan ke sini, saya nggak main HP kok. Nah, lumayan. Jadi pengaruh seorang pemimpin coba kalau dikerjakan sama Ustadz Amang belum tentu berpengaruh. Tapi kalau seorang gubernur yang bicara seperti itu, anak-anak yang malas makan, malas sekolah, awas. Kalau malas mandi, malas makan, malas sekolah, diambil sama Pak Deddy. Mau dibina selama 6 bulan sampai 1 tahun. Diambil dari rumahnya. Ada yang dibopong dari rumahnya. Dibawa ke camp. Asrama diasramakan. Dibina selama kurang lebih 1 tahun atau 6 bulan. Apa yang dibina? Bagus pembinaan. Termasuk anak-anak remaja yang nakal. Terutama usia SMA. Nakal, bikin keributan di sekolahnya, ditarik sama dia. Seperti yang pernah ditanyakan sama Ananda Zulfan. Ustadz Zulfan pernah bertanya tempo hari tentang kebijakan seorang pemimpin yang mengambil atau mengumpulkan anak-anak yang bermasalah. Dikumpulkan dan bagus pendidikan. Anak yang tadinya sangat tidak hormat sama orang tua, dia rindu sama ibundanya. Saya lihat, saya ikuti video-videonya, bagus. Saya belajar dari beliau, Bu Indah. Penting. Kalau saya apa? Saya nggak bisa apa-apa di sini. Saya cuma ceramah seperti ini aja Bapak Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Tapi seorang pemimpin seperti Deddy Mulyadi, alhamdulillah. Untuk itu anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, doakan dia. Sampai ada yang bercanda, Pak Deddy itu harus dicopot. Ngapain memimpin kayak begitu? Pindahin ke Jawa Timur katanya. Maksudnya dicopotnya minta dipindahin ke Jawa Timur katanya. Supaya kami juga dapat seperti itu. Jadi anak-anak nakal pun alhamdulillah. Perlahan walaupun gak seluruhnya masih banyak yang masih nakal. Tapi paling tidak dengan kebijakan seorang pemimpin. Ya buntut kita orang Jawa Barat. Buntut. Bunda Uyun juga semuanya. Bunda Hasnah. Kita berbangga dengan kepemimpinan beliau insya Allah. Untuk itu sekali lagi doakan. Dia butuh sekali doa kita. Doa umat dan masyarakatnya yang ada di Jawa Barat khususnya. Dan doa kita untuk Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Begitulah pemimpin yang baik dan jujur. Selalu dan pasti didoakan oleh umat, masyarakat, dan rakyatnya. Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah akan menolong pemimpin-pemimpin yang benar-benar mereka mengedepankan keadilan.
Bahkan Bapak Ibu sekalian, ke pemimpin-pemimpin keadilan ini luar biasa ya. Pemimpin-pemimpin yang mengedepankan keadilan itu sampai-sampai kata para ulama Allah akan berpihak kepada keadilan walaupun itu pemimpin yang tidak muslim. Mungkin pribadinya tukang maksiat, tetapi dia dalam memimpin benar-benar memimpin secara adil. Ya, seperti itu masyarakat muslimin rahimakumullah. Hamba-hamba Allah, jemaah madrik majelis tadabbur interaktif yang saya muliakan. Bagaimana membentuk pemimpin-pemimpin seperti itu? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membentuk Allah telah memberikan profil, gambaran orang-orang saleh. Dimulai dari para nabi dan para Rasulullah. Dan bagaimana para nabi dan para Rasulullah itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin-pemimpin yang kata Nabi kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kalau kita bicara tentang bangsa di dunia ini cuma dua bangsa sebenarnya. Yang satu Bani Israel, yang satunya lagi adalah umat Islam secara keseluruhan. Itu aja. Nah, Bani Israel dahulu ketika diberikan amanat oleh Allah memimpin dunia, wa anni faddaltukum 'alal alamin, pernah kami unggulkan mereka di atas alam semesta waktu itu. Kenapa saya katakan waktu itu? Ketika mereka taat pada Allah, ketika mereka tunduk pada Allah, ketika mereka mengikuti para nabi dan Rasulullah, maka Allah unggulkan. Tapi saat mereka membunuh para nabi dan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqtulunal anbiya bighairi haq, tanpa sedikit pun kebenaran. Ba'u bighadabin minallah. Akhirnya mereka pun ditimpa oleh Allah. Kembali dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faba'u bighadabin minallah. Bahkan bighadabin ala ghadab. Kemurkaan demi kemurkaan ditimpakan kepada mereka tuh Safira. Safira kelas berapa? 9 ya. InsyaAllah di sini lagi. Iya, coba aja. Ustaz tawarkan pada kalian. Dan kalau langsung, gak perlu lagi ada biaya-biaya yang lain. Tinggal terusin aja biaya bulanannya. Ya, ayo ikuti kakak-kakak kalian, Kak Rantisi, Fat. Ya, anak-anakku sekalian, Ustaz sayang pada kalian. Dan terus terang kalau ada yang keluar dari sini, Ustaz tuh sedih. Kenapa? Pertama, Ustaz gak punya kesempatan lagi membina kamu. Pembinaan yang sangat indah sekali bersama Al-Quranul Karim. Begitu kan? Izzati. Hanya itu yang Ustaz punya. Hanya itu yang Ustaz miliki, anak-anakku sekalian. Al-Quran yang menggambarkan, menjelaskan, mengkonseptualisasi kehidupan kita begitu sempurna. Ya, tadi para nabi dan para rasul Allah yang selalu digambarkan dalam Quran. Ayat yang sedang kita bahas hari ini surah yang
Atau surah Maryam ayat 51 sampai 58 masih. Qaulullah Ta'ala. Bagaimana sekali lagi pemimpin-pemimpin dunia itu, baik para nabi dari kalangan Bani Israel, yang tadi dalam hadits Nabi SAW, Bani Israel itu tidak pernah dipimpin kecuali oleh para nabi. Itulah hebatnya Bani Israel. Tapi sayang mereka menyanyiakan kesempatan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bu Silvi, makasih Bu Silvi. Alhamdulillah hadir bersama. Saya invite, mangga silahkan kalau mau hadir, nimbrung di sini, berikan kontribusi Bu Silvi. Ini sahabat saya di DPD RI, utusan dari DKI. Pak Selamat Pakot juga mangga, selamat saja ya Pakot itu. Bloko kalau orang bilang. Kemudian Mbak Nanau atau Kak Nanau, Bu Dewi Maugi, mangga silahkan. Yang mau bergabung silahkan. Oke, saya invite. Qaulullah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Dengan siapa ini? Ayo tangkap kacang. Ayo silahkan. Alhamdulillah, makasih bisa hadir. Ya, saling menyimak supaya kita bisa saling memberi nantinya. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi dan para rasul terdahulu itu, khususnya Nabi Allah. Siapa di sini? Ismail alaihi salam adalah orang yang memerintahkan keluarganya untuk sholat. Wazakat dan zakat wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia di sisi Tuhannya benar-benar diridhai Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kehidupan yang lebih indah selain keridhaan Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau sudah Allah ridha dengan kita, maka segalanya insya Allah selesai. Sekalipun dihadapkan pada berbagai permasalahan hidup, tetap Allah bersama kita. Nanti mereka yang sudah terbiasa sholat dan zakat ini, immakannahum fil ardi aqamus salata wa atau zakat. Kalau mereka nanti diangkat oleh Allah, ditamkin, immakannahum fil ardi itu artinya ditamkin, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala fil ardi, di muka bumi. Maksud diangkat sebagai apa? Sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Sama, aqamus salata. Mereka juga menegakkan salat. Fihi anna haqqa salih alla ya'lu nushan lil ajanib fadlan anil aqarib wal mutasilin. Hak orang soleh itu tentunya selalu menasihati sebelum orang lain, maka mengutamakan keluarganya. Kemarin juga bagaimana Ibrahim alaihissalam yang pertama kali didakwahi oleh beliau adalah ayahandanya. Ya abati, ya abati, ya abati, ayahanda. Nah, begitu halnya dengan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau seorang pemimpin menegakkan sholat,
Alhamdulillah anak-anak sekarang tadi misalkan dengan kebijakan dari seorang gubernur. Anak-anak sekarang pagi-pagi jam 5 sudah bangun, setengah 5 sudah pada bangun. Mereka sudah sholat, Alhamdulillah. Itu bayangkan kalau di Jawa Barat ada 1 juta anak yang sholat pagi hari. Dan mereka dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, oleh seorang gubernur, pahala dia pun dapat luar biasa. Makanya ketika Nabi mengirimkan surat kepada raja-raja, ajakannya apa? Aslim taslam. Masuk Islam engkau pasti kau selamat. Dan untukmu pahala seluruh rakyat yang kau pimpin. Mudah-mudahan Presiden Korea Selatan yang Korea Utara yang konon sudah menjadi Muslim. Dan dia ajak menteri-menterinya dan seluruh rakyatnya menjadi Muslim. Itu contoh surat Nabi kepada para pemimpin dan raja. Yang isinya, Muslimlah engkau maka untukmu pahala seluruh rakyatmu yang menjadi Muslim. Bayangkan tuh Aina. Indahnya agama yang kita cintai. Dan pastikan di majelis ini saya sampaikan, Islam mengajak kita kepada keselamatan hidup di tingkat pribadi masing-masing. Ayo selamatkan diri masing-masing. Ya. Karena kita akan menghadapi kehidupan yang sangat-sangat dahsyat luar biasa, yaitu akhirat. Di mana setiap individu harus bertanggung jawab. Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian hari itu mereka bakal dimintai pertanggungjawaban diri masing-masing tentang kenikmatan yang sudah Allah berikan pada mereka. Ya, sampai digambarkan oleh Allah, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani.